Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-21. Siang menuki ke malam, para prajurit penjaga istana kepatihan bingung. Tak seorang pun yang punya jawaban atas sebuah pertanyaan yang menggantung kali itu. Kau tahu? Tanya seorang prajurit. Prajurit yang ditanya menggeleng. Aku tidak tahu. Jawabnya. Seseorang tiba-tiba naik ke atas dingklik panjang. Dengan cara itu, ia meminta perhatian. Ada yang tahu di mana Mahamantri Mukhya? Tanyanya. Tak seorang pun bisa memberi jawaban. Mahapati Gajah Mada menghilang tak ada jejaknya. Seolah malam yang datang langsung menggulung dan membenamkannya ke pusat kegelapan. Hal itu menyebabkan para prajurit pengawal istana kepatihan, Kadyo Gabah dan Iteri, atau mirip anak-anak ayam yang kehilangan induknya dan tak tahu harus melakukan apa. Dibentuk atas prakarsa khusus dari Gajah Mada, prajurit pengawal istana kepatihan memiliki kesetiaan yang sangat besar kepada Gajah Mada. Kepada prajurit pengawal istana kepatihan tersebut diberikan latihan yang dirancang mirip dan tak kalah dari bobot latihan pasukan khusus Bayangkara. Bahkan sebagian besar anggotanya berasal dari pasukan khusus Bayangkara. Saat banyak pihak menghujat Gajah Mada, pasukan pengawal istana kepatihan tetap bergeming pada kesetiaannya. Itu sebabnya lenyapnya Gajah Mada membuat mereka bingung. Di mana Gajah Mada berada? Hanya orang terbatas yang tahu jawabnya. Di luar dinding kota raja, di sebuah pedukuhan yang menghadap bulak panjang, 5 orang laki-laki sedang duduk di atas kuda masing-masing. Hening menyelimuti perpisahan yang akan terjadi itu. Jaga Majapahit dengan kehormatan kalian, ucap Gajah Mada yang duduk di atas pelana kudanya yang gelisah. Kuda itu agaknya sudah tidak sabar ingin segera membandang. Gajah Mada memandang Gajah Segara yang selama ini dianggap bagaikan anak sendiri. Lalu pandangannya beralih ke wajah Gajah Enggon, Gagak Bongol, dan terakhir ke raut muka Tumenggung Macan Liwung. Wajah 4 lelaki yang melepas keberangkatan Gajah Mada itu sedemikian keruh. Mengombak isi dada Gajah Enggon yang tidak mungkin bisa melupakan kebersamaan perjuangan dengan Gajah Mada yang telah berjalan bertahun-tahun lamanya. Menjelajah medan berat yang satu ke medan berat yang lain selalu ditempuh bersama-sama. Diawali kebersamaan itu ketika mereka masih sama-sama prajurit rendahan. Mereka bersama-sama melakukan pengawalan dan penyelamatan terhadap Prabu Jayanegara, termasuk merebut kembali tahta yang dijara para Dharma Putra Winesuka yang dipimpin Rakyan Kuti. Perjuangan bersama itu tak berhenti sampai di situ. Perjalanan berikutnya adalah perjalanan melintasi jalan terjal bebatu dalam rangka membawa Majapahit meraih puncaknya. Perjalanan itu mempertemukan mereka dengan beberapa peristiwa makar yang cukup melelahkan untuk meredamnya. Antara lain pemberontakan Keta di pesisir Besuki, Sadeng di selatan Jember, juga Bali yang berusaha membebaskan diri dari ikatan Singosari yang berlanjut hingga ke Majapahit. Namun, kerja besar yang sebenarnya justru dimulai sejak dibongkarnya patung Asopkya dan digantikan patung raksasa Camunda. Membangun armada laut yang kuat dan menyerbu negara-negara lain yang tidak mau menggabungkan diri dengan Majapahit. Itulah perjuangan berat yang akhirnya bisa dilewati. Di bawah kepemimpinan Mahamantri Mukhya Gajah Mada, hal-hal yang semula diyakini sebagai hal mustahil bisa dibongkar dan dijungkir balikan. Namun, rupanya tak semua rencana berjalan seperti yang diharapkan. Pasunda yang terjadi di Bubat membuktikan jalan yang terlalu lurus, pendakian tak selalu menanjak,
akan tiba saatnya tanjakan mendadak berubah menukik. Peristiwa Pasunda telah menjungkalkan Gajah Mada. Kakang Gajah Mada benar-benar yakin akan berada di sana? Tanya Kanuruhan Gajah Enggon dengan suara datar. Gajah Mada segera mengernyitkan dahi. Tentu, kata Gajah Mada, aku telah menjatuhkan pilihanku untuk menghabiskan waktuku di Sapih. Kalau sewaktu-waktu kalian memerlukan aku, kalian bisa datang ke sana. Di Sapih, aku akan membuat sebuah padepokan kecil atau sebuah pesanggrahan yang bisa aku pergunakan untuk mawas diri. Tak hanya aku yang akan menggunakan padepokan itu untuk mawas diri, tetapi kalian juga, kalau kalian mau. Siapapun boleh. Gajah Enggon mangut-mangut, sebaliknya Gagak Bongol merasa penasaran. Tempat macam apa yang menjadi pilihan Kakang Gajah Mada itu? Tanya Gagak Bongol. Tempat yang indah, aku pernah ke sana. Ada beberapa air terjun yang menjanjikan kesejukan tiada tara. Setiap hari selalu ada kabut, kecuali pada musim kemarau. Kalau musim kemarau tiba, bahkan tidak ada tempat yang menurutku lebih indah dari tempat itu, kecuali lautan pasir Gunung Bromo. Dari tempat itu, jika kau mengarahkan pandang matamu ke timur, saat menyongsong datangnya pagi, kau akan menumbangkan keindahan tiada tara. Jawab Gajah Mada. Akhirnya saat yang ditunggu itu pun tiba. Gajah Mada yang merasa telah tiba waktunya, segera memutar balik arah kuda tunggangannya. Dengan tarikan lembut pada tali kendali kudanya, kuda paling tegar yang pernah ada di Majapahit itu pun segera berderap. Kuda itu sangat ingin membalap, tetapi Gajah Mada menahan kecepatannya. Dari tempatnya berada, Kanuruhan Gajah Enggon, Pasangguan Gagak Bongol, Tumenggung Macan Liwung, dan Gajah Segara tidak membutuhkan waktu terlampau lama untuk kehilangan bayangan mantan orang yang terkuat di Majapahit itu. Apalagi saat itu, Gajah Mada mengenakan pakaian serta hitam. Melepas Gajah Mada setelah ia bukan siapa-siapa, benar-benar dirasakan aneh. Kita kembali, kata Macan Liwung. Tidak ada yang menjawab ajakan itu dengan kata-kata, namun semua segera memutar kuda masing-masing. Benar-benar pelan dan tidak tergesa-gesa Gajah Mada dalam berkuda menyusuri jalan raya yang menghubungkan Majapahit dengan ujung Galuh. Nantinya jika telah sampai di Mojokerto, Gajah Mada akan membelokkan kudanya ke arah kanan menuju Japanan, lalu terus ke timur melewati Bangil, dan akan sampailah ia di sebuah pedukuhan kecil bernama Pasuruan yang banyak menyimpan kisah. Pedukuhan Pasuruan yang dihuni para nelayan yang pada umumnya berasal dari Madura dan berbahasa Madura memang menyimpan kisah yang menggetarkan. Di Pasuruanlah benturan perang terjadi ketika pasukan Majapahit melakukan serbuan ke Lumajang. Perang berkecamuk dengan dahsyat di Pasuruan dengan mati-matian Mapati Nambi yang didukung teman-temannya dan ribuan prajurit dari Madura berusaha bertahan. Akan tetapi kekuatan bala tentara yang dimiliki Majapahit memang mirip banjir bandang yang tidak bisa ditahan meski dibendung melalui cara apapun. Akhirnya pilihan yang tersisa adalah mundur ke Pajarakan yang terletak di dekat Pedukuhan Ganding. Perang di Pajarakan benar-benar perang yang mengerikan. Pasukan pendukung Nambi melawan mati-matian. Pasukan Nambi sama sekali tidak mengenal rasa takut, meski yang dihadapi adalah musuh dengan kekuatan berlipat. Serangan Majapahit tidak hanya berasal dari daratan, khususnya dari arah barat dan selatan, tetapi juga dari arah laut. Hujan anak panah yang berhamburan dan diobrol sangat murah menyebabkan kekalahan pasukan Lumajang dan dihancurkannya benteng Pajarakan. Dari Pasuruan, Gajah Mada masih harus menempuh jarak beberapa jengkal lagi ke arah timur hingga nantinya ia akan tiba di sebuah tempat bernama Tongas. Dari Tongas akan terlihat ketinggian Bromo. Gunung Bromo selalu dikemuli halimun tebal sehingga sering tidak jelas kecuali di musim kemarau. Menjelang Bromo atau lebih kurang 2 tabuh waktu yang diperlukan berkuda, di sanalah letak sebuah tempat yang amat indah. Tempat itu bernama Sapih atau orang juga menyebutnya Lumbang. Gajah Mada yang sudah beberapa kali mengunjungi Sapih dan akhirnya merasa jatuh cinta pada tempat itu sempat merasa curiga.
Apa sapi lumbung ada kaitannya dengan Lulumbang? Bagi Gajah Mada dan bagi siapapun, Lulumbang tentu bukan nama sembarangan, karena di sanalah seorang empu pembuat keris pernah tinggal. Empu itu mati melalui kerisnya sendiri akibat ketulusan hati pemesannya, Ken Arok, yang dianggap sebagai leluhur para raja Majapahit. Gajah Mada terus memacu kudanya pelan hingga akhirnya ia menarik tali kendali kudanya. Di tengah jalan panjang yang melintas bulak, seorang laki-laki tua sedang berjalan terbungkuk-bungkuk. Gajah Mada tidak bisa menghentikan rasa ingin tahunya. "Mau kemana, Kiai?" Gajah Mada menyapa. Ditanya seperti itu, orang itu gugup. "Aku akan ke kota raja," jawab kakek tua itu. "Dari mana?" balas Gajah Mada. Pertanyaan yang diajukan dengan lugas itu rupanya menyebabkan kakek tua itu kebingungan. "Aku dari Japanan," jawabnya. Jawaban itu menyebabkan Gajah Mada terkejut. Japanan bukan jarak yang pendek untuk ditempuh dengan berjalan kaki, namun kakek tua itu telah menempuhnya. "Dari Japanan?" ulang Gajah Mada. Kakek tua itu tidak mempertegas. Baginya jawaban yang diberikan sudah cukup jelas. "Berapa hari waktu yang kau tempuh dari Japanan kemari dengan langkahmu yang mirip siput itu?" tanya Gajah Mada lagi. Kakek tua itu merasa pertanyaan yang diterimanya agak kasar, namun tersinggung yang muncul di hatinya segera dikelola dengan baik. Kakek tua itu segera ingat bahwa dirinya memang sudah tua, lamban dan tertatih, jalannya memang mirip siput. "Kalau boleh tahu siapa namamu?" tanya Gajah Mada lagi, padahal pertanyaan yang ia lontarkan sebelumnya belum terjawab. "Namaku Hariwamsa," jawab kakek tua itu. Gajah Mada terkejut. Menurutnya, nama Hariwamsa adalah nama yang bagus, amat bagus malahan. Ia tidak mengira kakek tua itu memiliki nama macam itu. Gajah Mada mengulang pertanyaan yang telah dilontarkannya. "Berapa hari waktu yang kau butuhkan untuk menempuh perjalanan dari Japanan hingga tempat ini, Kiai?" "Aku sudah berjalan 4 hari," jawab Hariwamsa. Gajah Mada bertambah penasaran. Kakek setua itu menempuh perjalanan dari Japanan ke kota raja di Trowulan tentulah karena sebuah alasan yang sangat penting. "Berjalan terus tanpa henti?" tanya Gajah Mada lagi. "Aku berjalan terus," jawabnya. "Aku harus segera bertemu dengan anakku." Berdesir tajam lubuk hati Gajah Mada memperoleh jawaban itu. Berjalan terus tanpa berhenti tentu tak mungkin dilakukan orang-orang yang usianya muda. Bahkan para prajurit sekalipun tak akan mampu menghadapi gemblengan macam itu. Di pasukan Bayangkara pernah dicoba pelatihan prajurit dengan berjalan tanpa henti, namun kebanyakan prajurit itu sudah ambruk di hari kedua. Hal itu sungguh berbeda dengan para orang tua yang mampu mengabaikan godaan yang bersifat jasmania. Didorong oleh laku tirakat dengan niat yang kukuh, orang tua sanggup berpuasa sampai berhari-hari lamanya. Gajah Mada mengenal orang yang sanggup berpuasa 10 hari tanpa makan dan minum. Dua contoh yang tak pernah dilupakannya adalah Aryatada dan mendiang Raja Patni Biksuni. Dua orang itu tercatat mampu berpuasa lebih dari 10 hari tanpa makan dan minum. Gajah Mada yakin apa yang dilakukan Kyai Hariwamsa tidak jauh dari hal itu. Gajah Mada tentu tahu jawaban. Untuk menempuh jarak dari ibu kota Majapahit ke Japanan, hanya selisih sedikit dari jarak yang diperlukan untuk pergi ke pelabuhan Ujung Galuh. Diperlukan waktu berkuda seharian untuk mencapai tempat itu. Jika berjalan seperti siput, dibutuhkan waktu lebih dari 4 hari. "Untuk keperluan apa kau ke Majapahit? Akan melakukan PP dan ikut mencaci maki Gajah Mada?" tanya Gajah Mada lagi. Pertanyaan itu terasa aneh di telinga Kyai Hariwamsa, namun keluar juga balasannya. "Siapa orang yang berani melakukan itu?" Gajah Mada tidak bisa mencegah senyumnya. "Untuk keperluan apa kau pergi kota raja, Kyai?" tanya Gajah Mada lagi penuh rasa ingin tahu. Kakek tua itu tidak segera menjawab. Rupanya pertanyaan itu menyentuh wilayah yang menyebabkan ia mengalami kesulitan untuk menjawab.
Namun, dijawabnya juga pertanyaan itu. Aku menyusul anakku. Menurut kabar, anakku berada di kota raja. Ia harus pulang karena sebulan lagi istrinya akan melahirkan. Dalam kerembangan malam, Gajah Mada memandang orang itu. Siapa nama anakmu itu, Kiai? Tanya Gajah Mada. Apa pula pekerjaannya? Aku tinggal di kota raja. Barangkali aku mengenal anakmu itu. Apa dia seorang prajurit? Pertanyaan itu dijawab dengan gelengan kepala. Dalam siraman cahaya ribuan kunang-kunang yang berterbangan di pesawat, Gajah Mada melihat kakek tua itu menyimpan beban yang cukup berat. Untuk menyusul anaknya, ia harus berangkat sendiri. Mengapa kakek tua itu tidak menyuruh orang? Anakku bukan seorang prajurit, jawabnya. Kalau anakku seorang prajurit, betapa bangganya hatiku. Bahkan anakku tak memiliki masa depan yang cerah. Anakku terlalu mengikuti kesenangan hatinya dengan kegemaran menggambar atau meniup seruling. Nama cucuku itu Saniscara.